Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita banyak bersyukur ya karena dapat kembali bertemu walaupun dengan media Zoom ya pada perkuliahan yang pertama ini. Mungkin teman-teman sebelumnya juga udah pernah ya kuliah saya waktu mata kuliah UMKM ya. Kayaknya UMKM sebelumnya ya. Iya Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi bisnis syariah ya. Sebelumnya saya tadi juga sudah mengisi akuntansi perbankan syariah. Nah, pada sore kali ini mengenai akuntansi bisnis syariah. Nah, sebenarnya pada mata kuliah akuntansi bisnis syariah ini kita ada beberapa mata kuliah yang harus diambil atau mungkin sudah pernah ditempuh walaupun bukan di bangku kuliah atau mungkin waktu MA atau mungkin ketika waktu SMA atau waktu SMK ya pernah mengambil mata kuliah akuntansi ya minimal sebenarnya akuntansi perusahaan jasa ya. Teman-teman udah pernah belajar akuntansi perusahaan jasa belum? Belum Pak. Belum semua ya. Berarti saya harus benar-benar dari awal ya mengenai akuntansi itu sendiri ya. Itu satu ya. Yang kedua fikih muamalah mengenai akad-akad syariah udah belajar tentang produk akad syariah. Sudah Pak. Udah ya. Lalu jadi ada 3 mata kuliah sebenarnya yaitu akuntansi, minimal tuh akuntansi perusahaan jasa. Minimal kita sudah tahu debit kredit sebenarnya di situ ya. Lalu yang kedua itu fikih muamalah ya. Lalu yang ketiga itu adalah sistem operasional bank syariah atau manajemen perbankan syariah kalau nggak salah ya. Kalau di syariah mungkin manajemen perbankan syariah, tapi kalau di bisnis sebenarnya itu manajemen bisnis syariah udah belajar belum? Ada nggak? Atau sistem bisnis syariah udah belajar? Ada nggak mata kuliahnya? Belum Pak. Belum Pak. Tidak ada ya. Nah jadi di situ hanya untuk mengetahui alur tentang bisnis ya, alur tentang transaksi sebenarnya ya. Nah yang pertama ya mungkin yang harus dijelaskan dulu adalah tentang akuntansi itu sendiri ya. Memang agak sulit juga ya, tapi ini tidak mengapa saya mungkin sedikit menjelaskan, nanti lebih banyaknya mungkin teman-teman bisa cari ya di buku akuntansi ya. Mungkin teman-teman harus memiliki buku ya, buku akuntansi atau mungkin akuntansi syariah ya, akuntansi syariah minimal buku pengantar yaitu perusahaan jasa, biar teman-teman itu bisa tahu sedikit banyaknya tentang akuntansi ya. Nanti bisa tahu tentang akuntansi, nanti kita akan bisa masuk ke akuntansi syariah ya. Walaupun nanti saya juga akan sedikit jelaskan tentang akuntansi secara umum ya, akuntansi secara umum. Lama saya ingin menjelaskan dulu tentang akuntansi secara umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau share screen, mudah-mudahan selamat walafiat ya, tidak terjadi hang atau ngeblank ya. Benar ya. Oke, selamat ya. Nah ini ya, pengantar akuntansi. Oke teman-teman, ini adalah sedikit penjelasan mengenai akuntansi ya, mengenai akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar akuntansi ya. Teman-teman mungkin bisa buka link YouTube saya ya.
kalau mau ingin tahu lebih banyaknya atau ingin mengulang ya. Nah, ini pengertian akuntansi ya, teman-teman ya. Jadi akuntansi itu adalah seni pencatatan. Jadi seni, kenapa dibilang seni? Karena dia ada model, dia ada suatu alur ya dalam sebuah kejadian ekonomi ya. Dalam kejadian ekonomi itu maksudnya transaksi ya, teman-teman ya. Transaksi ya dalam sebuah catatan keuangan ya. Lalu di sini dikatakan bahwa dalam akuntansi ya, ada si pembuat laporan keuangan ya, yaitu si akuntan itu ya, disebut dengan akuntan. Berusaha agar setiap pembaca laporan keuangan itu dapat mengerti ya, dapat mengerti apa yang dilaporkannya ya, dan paham akan laporan keuangan tersebut. Ya. Nah, untuk mengerti ini maka perlu ada standar ya, ada kesamaan dalam pencatatan. Nah, karena itulah si pembuat laporan keuangan ini akan membuat sebuah standar pencatatan atau disebut nanti ada namanya chart of account ya. Akun standar ya. Oke, saya ini dulu. Nah, chart of account atau adanya akun yang standar. Misalkan nih, ketika ada kas ya, tulis uang tunai ya, kita memiliki uang tunai, itu kita tulis sebagai kas ya. Nah, tulisan kas itu juga tidak boleh beda-beda ya. Misalkan terkadang kita tulis kas itu dengan bahasa Indonesia kas ya, terkadang kita tulis kas itu dengan bahasa Inggris cash, atau terkadang kita tulisnya uang tunai. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena nanti ketika dikelompokkan dalam buku besar nantinya ya, dalam alur akuntansi nantinya akan terjadi ketidakcocokan atau dia menjadi akun-akun tersendiri ya, menjadi kelompok-kelompok tersendiri. Padahal seharusnya di satu kelompok. Nah, itu jangan sampai terjadi karena nanti akan terjadi kesalahan ya. Kesalahan dalam pencatatan di laporan keuangannya. Karena dia yang seharusnya satu kelompok menjadi beda gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Lalu akun tersebut harus dikelompokkan ya. Itu namanya apa? Chart of account ya. Walaupun sekarang ya walaupun sekarang dalam chart of account ini dia ada kode-kode ya. Jadi bukan lagi tulisan berupa tulisan biasa, misalnya kas tadi ya, kas, cash atau uang tunai ya. Nah, itu sekarang dengan kode. Kenapa dengan kode? Karena dengan kode ini dia menjadi lebih mudah diingat. Misalkan kalau tulisannya kode itu 1111, yang berarti itu adalah kas, kas di tangan ya. Cash on hand ya, 111. Yaitu adalah cash on hand. Nah, jadi walaupun kita misalkan kita lupa nih, kemarin kita sebenarnya tulisnya itu cash on hand atau kas di tangan atau kas on hand. Nah, kan bisa macam-macam tuh ya. Tapi dengan kode ya, dengan kode ketika kita tulisnya itu kodenya 14 kali, nah ketika dikelompokkan berdasarkan kode tersebut ya, maka nantinya ujung-ujungnya pasti akan terkelompokkan dengan sendirinya walaupun secara tulisan bisa jadi beda-beda ya, tapi dengan kode ya, dengan chart of account tersebut akan menjadi satu ya. Nah, dalam akuntansi itu ada persamaan akuntansi yang paling sederhana. Yaitu yang pertama adalah aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktiva ini disebut juga dengan aset ya. Nah, sedangkan pasiva itu adalah utang plus kewajiban ya. Nah, utang plus modal. Jadi pasiva itu adalah utang plus modal ya, atau utang atau kewajiban ditambah dengan modal. Jadi gini teman-teman, analoginya ketika teman-teman itu punya uang, misalkan ya, punya uang nih 100.000 di dalam kantong ya. Lalu uang 100.000 itu
pasti ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan dari sisi kepemilikan. Apakah itu teman-teman itu boleh utang, minjam ke orang lain, atau itu memang uang teman-teman sendiri. Itu berarti modal ya. Dikatakan itu modal. Atau 50-50 ya. Atau separuh-separuh, atau 30 ribunya utang, 70 ribunya punya sendiri ya. Nah, itu adalah persamaan akuntansi yang paling umum ya. Nah, ini asetnya berupa uang ya, kas di tangan tadi 100 ribu ya, lalu utangnya itu misalkan ya, asumsi misalkan 30 ribu, modalnya 70 ribu, atau seluruhnya utang atau seluruhnya modal, terserah. Intinya ya, aset kita itu ya secara umum, secara akuntansi umum ya, nanti ini saya baru bicara akuntansi umum ya, belum masuk ke syariah ya. Secara umum akuntansinya itu adalah aset uang kita ini, contohnya uang kita itu berasal antara utang atau modal ya. Ini tadi saya jelaskan ya, dalam akuntansi nah ada pengurangan dan ada penambahan ya. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah debit dan kredit ya, istilah debit dan kredit. Nah, posisi debit dan kredit ini ya, dia akan tergantung pada persamaan di atas ini ya. Nah, gitu. Aset ya, aset bertambah secara kesepakatan secara umum ya. Jadi jangan ditanya kenapa Pak kok aset kalau bertambah dia ada debit, itu memang sudah kesepakatan umum ya. Lalu kewajiban bertambah ada di kredit ya. Lalu modal bertambah ada di kredit ya. Nah, secara umum seperti ini ya, aset bertambah ada di debit. Kalau aset berkurang berarti ada di kredit ya. Kewajiban bertambah ada di kredit ya. Jadi dia itu kan persamaan tadi ya, sama dengan ketika dia nyebrang ya, misalnya dari tanda sama dengan itu yang tadi aset itu, dia akan menjadi sebaliknya ya. Dia akan menjadi sebaliknya. Yang tadinya debit, dia akan menjadi kredit ya. Yang tadinya plus, dia akan menjadi minusnya ya. Nah, kewajiban kan dia ada di seberang aset kan. Nah, ketika kewajiban itu dia debitnya itu nyebrang, maka dia menjadi di posisi minus ya. Ketika kewajiban atau utang itu dia berkurang, maka itulah debit ya. Kalau kewajiban berkurang itu berarti debit. Kalau kewajiban bertambah berarti kredit ya. Nah, modal bertambah dia ada di kredit. Modal berkurang dia ada di debit ya. Dan sebaliknya ya. Segala akun yang berhubungan ya, yang mempengaruhi ya dengan aset ya, misalkan aset. Nah, mungkin teman-teman lagi-lagi ya, mungkin saya tekankan untuk memiliki buku akuntansi, minimal kita tahu ya, aset itu jadi ada beberapa ya. Mulai yang dari paling liquid yaitu cash on hand, kas di tangan ya, sampai yang paling unliquid, yang paling tidak cair. Cairnya itu maksudnya dapat langsung digunakan ya. Cash on hand itu, kas di tangan itu kan dia paling liquid. Kenapa? Kan dia paling bisa digunakan kan, ketika kita punya uang di tangan kan kita bisa langsung belanja ya kan. Ketika kita punya uang di tangan tuh kita bisa langsung belanja, artinya bisa langsung dibelanjakan, langsung cair gitu ya, bisa diberikan barang atau jasa. Nah, dari yang paling liquid yaitu cash on hand sampai yang paling tidak liquid atau paling sulit untuk diuangkan, yaitu nanti ada istilahnya aset tak berwujud ya, intangible asset. Nah, intangible asset. Nah, intangible assetnya adalah aset yang paling bawah ya. Yaitu berupa apa tuh? Royalti ya, terus hak cipta ya, terus
yang semacam nama baik itu ya. Nama baik ya, itu adalah intangible asset. Jadi urutannya ya, yang paling atas itu aset itu adalah current asset atau aset yang paling lancar, lalu diikuti dengan fixed asset ya, atau aset tetap, yaitu aset yang kegunaannya itu dia bisa lebih dari satu masa periode akuntansi ya. Nah, sedangkan kalau yang current asset itu adalah aset yang dia bisa digunakannya di bawah satu periode akuntansi. Walaupun ada beberapa buku ya yang mengatakan bahwa eh, 1 tahun ya, satu periode akuntansi itu 1 tahun, tapi tidak juga ya, tidak semua perusahaan itu dia mengatakan bahwa satu periode akuntansi itu adalah 1 tahun. Dan juga terkadang ada yang mengidentikan akhir tahun akuntansi itu adalah bulan Desember. Tapi ada juga beberapa perusahaan dia menggunakan akhir satu periode itu bukan bulan Desember, bisa bulan Juni, bisa bulan, ya tergantung kebijakan perusahaannya ya. Nah itu ya apa namanya sedikit mengenai penjelasannya ya. Saya tahu pasti di sini teman-teman tidak semuanya langsung mengerti ya. Ini memang butuh pengulangan-pengulangan ya, butuh apa namanya pembelajaran sendiri ya tentang akuntansi ini, karena memang akuntansi ini tidak mudah ya, bukan berarti tidak bisa dipelajari, tapi dia tidak mudah gitu loh ya. Nah, segala akun yang mempengaruhi pertamanya aset ya. Misalkan apa? Ada namanya sewa dibayar di muka nanti ya. Itu adalah aset ya. Begitu pula dengan segala akun yang berkaitan dengan pasifat tadi ya. Seperti utang ya, modal ya. Maka itu juga akan sama ya. Contoh misalkan pendapatan ya. Pendapatan dari hasil penjualan. Nah, pendapatan meningkat, dia akan menjadi apa? Modal ya teman-teman ya. Pendapatan meningkat, dia akan menjadi modal. Berarti sifat pendapatan itu dia sama seperti modal. Ketika pendapatan itu dia bertambah, ya maka secara otomatis ketika pendapatan itu bertambah, maka secara otomatis modal bertambah kan? Berarti apa? Berarti pendapatan bertambah itu adalah kredit ya. Nah, begitu pula sebaliknya beban ya, beban. Beban itu dia mengurangi pendapatan ya. Nah, ketika dia mengurangi pendapatan berarti dia mengurangi modal. Nah, berarti ketika beban bertambah dia posisinya seperti aset, yaitu ada di debit ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sedikit penjelasan saja, pengantar aja ini ya sebenarnya ya. Nah, segala akun yang mempengaruhi bertambahnya kewajiban dan modal maka akan menjadi kredit dan sebaliknya ya. Nah, akun adalah akun pendapatan menambahnya modal ya, tadi ini udah ya. Oke, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, akun beban mengurangi pendapatan maka pertamanya beban menjadi debit ya. Nah, setiap akun ya tersebut dia ketika transaksi maka akan dibuat dalam sebuah laporannya ya, dalam kolom-kolom ya. Yang pertama itu nah, yang pertama itu adalah jurnal ya. Yang pertama itu adalah jurnal. Nah, pada kolom jurnal ini dia ada kolom tanggal ya, terus akunnya apa, terus referensinya apa. Nah, terus ada beberapa keterangan ya, saldo ya. Nah, ini ada beberapa laporan keuangan yang ada pada sebuah perusahaan, yaitu laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Ini adalah laporan keuangan yang secara normal pada sebuah perusahaan ya. Adapun alur akuntansinya ya, ini secara sederhana ya saya gambarkan. Pertama ya, dalam membuat laporan keuangan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di buku ya. Inilah pentingnya kita punya buku.
apalagi teman-teman kan kuliah ya. Nah, ketika kuliah itu ya sebenarnya harus punya buku ya. Pertama kita identifikasi ya, identifikasi transaksi. Lalu dari identifikasi itu menjadi jurnal umum ya. Dari jurnal umum dia akan menjadi buku besar pembantu ya. Nah, buku besar pembantu. Lalu buku besar pembantu itu dia akan menjadi buku besar ya. Jadi buku besar dalam akuntansi. Lalu dari buku besar itu dia akan menjadi neraca saldo ya. Neraca saldo ini ya, neraca saldo ini maka harus ada namanya ayat jurnal penyesuaian ya. Yaitu ada beberapa jurnal-jurnal pencatatan yang harus disesuaikan. Nah, ini baru saya secara sekilas ya teman-teman ya. Secara sekilas saja. Nanti detailnya kita lanjutkan lagi di pekan depan karena waktunya juga tidak akan pernah bisa cukup ya dalam satu pertemuan ini. Nah, setelah ayat jurnal penyesuaian, maka neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian ini menjadi laporan-laporan keuangan ya. Yaitu arus kas ya, lalu ada apa? Laporan perubahan modal, ya lalu ada laporan laba rugi, lalu ada neraca dan ada catatan atas laporan keuangan. Itu adalah beberapa laporan keuangan secara umumnya ya. Laporan keuangan secara umumnya yang harus teman-teman ketahui ya. Oke. Nah, tadi adalah akuntansi secara umum. Lalu bagaimana dengan akuntansi syariah ya? Lalu bagaimana perbedaannya dengan akuntansi syariah atau akuntansi bisnis syariah ya? Memang akuntansi syariah sendiri di Indonesia khususnya ya, di Indonesia itu memang bermula ya, pernyataan standar akuntansi keuangan itu memang bermula dari akuntansi perbankan syariah, yaitu PSAK nomor 59 pada tahun 2003 ya. Nah, itu memang awalnya yang punya PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan itu adalah perbankan syariah ya, karena memang perbankan syariah ya. Kenapa Rahmat mau bertanya atau salah pencet? Tidak Pak, salah pencet. Oh, oke, saya kira mau bertanya. Ya, memang awalnya sejarahnya dulu itu akuntansi syariah itu memang dimulai dari akuntansi perbankan syariah ya, dari pernyataan standar akuntansi keuangan. Kenapa dikatakan dari perbankan syariah? Ya karena yang punya PSAK itu perbankan ya, yang punya PSAK. Kenapa seberapa penting sih PSAK itu ya, pernyataan standar akuntansi keuangan itu? Ya sangat penting karena disitulah standar penulisan ya, standar pencatatan akuntansi. Jadi pengakuannya itu jadi standar ya, jadi jangan sampai ada perbedaan, misalkan yang satu dibilang itu sebagai kas tapi yang satu dibilang itu sebagai pinjaman atau segala macamnya. Nah itu penting ya, jadi jangan sampai nanti ketika dibuat sebuah laporan keuangan itu bisa multi tafsir ya, jangan sampai seperti itu gitu kan. Makanya dibutuhkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Mungkin kalau dalam bahasa agamanya itu kesepakatan jumhur ulama ya. Nah, kalau secara agamanya ya, tapi secara akuntansi itu namanya PSAK. Kalau di Indonesia itu PSAK ya. Yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, lalu berkembang ya di lain pihak ya, akuntansi perbankan syariah sendiri dia berkembang, ada namanya PAPSI ya, pernyataan akuntansi perbankan syariah Indonesia. Itu tahun 2008 ya. Lalu bagaimana dengan akuntansi syariah atau akuntansi bisnis syariah ya? Akuntansi syariah itu sendiri itu baru ada di tahun 2013 ya, sekitar 2013 atau 2014. Adanya PSAK akuntansi syariah pada tahun 2013-an ya. Itu PSAK nomor 101 sampai dengan nomor 111. Nah, bedanya apa dengan PSAK nomor 59? Nah, bedanya kalau PSAK nomor 59 itu memang khusus untuk perbankan ya. Memang itu PSAK perbankan syariah dan dia dalam satu PSAK ya. Semua transaksi akad-akad syariahnya itu dalam satu PSAK.
yaitu PSAK nomor 59 pada tahun 2003 ya. Di sana ada mudharabah, ada musyarakah, ada murabahah, ada segala macamnya ya, dan PSAK nomor 59. Nah, sedangkan pada tahun 2013 itu ada PSAK nomor 11 sampai dengan nomor 111. Nah, bedanya yaitu pada PSAK ini sudah terpisah-pisah ya. Pada PSAK ini sudah terpisah-pisah. Akuntansi murabahah dia punya PSAK-nya sendiri. Akuntansi mudharabah dia punya PSAK-nya sendiri. Akuntansi musyarakah dia punya PSAK-nya sendiri-sendiri ya. Dan yang lain-lainnya dia punya PSAK sendiri-sendiri, sekitar ada 10 ya. Ada 10 transaksi yang sudah punya PSAK sendiri-sendiri. Ya, dan teman-teman mungkin bisa lihat di PSAK-nya ya. Bisa juga di googling ya, dicari di Google juga ada kok ya. Nah, itu adalah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ya. Nah, lalu bagaimana dengan perbedaan lainnya? Ya, perbedaan lainnya pertama ya, teman-teman. Dalam Islam ya, itu tidak menafikan atau tidak meniadakan yang namanya faktor niat ya. Faktor niat dalam Islam itu sangat dinilai, ya sangat dinilai. Termasuk dalam segala macam ilmu, termasuk akuntansi ini. Kenapa munculnya akuntansi syariah? Karena niatnya itu memang berbeda dengan akuntansi pada umumnya ya. Niatnya itu memang berbeda. Salah satunya adalah kenapa kita menggunakan akuntansi syariah ini bukan serta merta kita ingin mencatat transaksi syariah, bukan. Tapi ada faktor-faktor lain, yaitu niat pertama, memang niat pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kegunaan akuntansi syariah ini bukan hanya untuk pertanggungjawaban kepada owner atau kepada user ya, tapi yang lebih tinggi lagi yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masalah keuangan kita sudah ada pertanggungjawabannya, dan itu pun juga sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Itu adalah ayat yang paling panjang ya, isinya tentang anjuran untuk mencatat transaksi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencatat transaksi apabila kita melakukan utang piutang ya. Apabila melakukan utang piutang dan perjalanan, maka catatlah faktubuh ya kan. Nah, disitulah maka munculnya ilmu akuntansi ya. Itu satu ya, yaitu adanya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tujuan dari akuntansi syariah ini bukan serta merta, bukan hanya untuk mengetahui berapa profit atau berapa keuntungan yang kita capai, bukan hanya itu, tapi ada yang lebih jauh dari itu, yaitu berapa zakat yang dapat kita bayarkan ya, berapa infak yang dapat kita keluarkan ya, sehingga kita tahu kapan kita bisa bayar zakatnya, kapan kita bisa berinfaknya ya. Bahkan ya para sahabat Rasulullah SAW itu mereka sudah tahu kapan mereka bisa berinfak ya, kapan mereka bisa menunaikan zakatnya ya. Itu ada kisahnya ya, kalau nggak salah kisahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, pada suatu ketika dia pernah meminjam uang ya kepada sahabatnya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Menurut pencatatan Umar setiap bulannya ya, menurut pencatatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap bulannya dia harus jadi dia punya kebiasaan ini amal pribadi ya, amal pribadi. Ini amal pribadinya para sahabat Rasulullah ya. Amal pribadi dia itu punya kebiasaannya itu adalah setiap tanggal tertentu dia suka berinfak ya. Dan infaknya ini tidak kecil teman-teman ya. Infaknya ini enggak kecil. Infaknya ini kalau tidak salah dikurskan itu sekitar beberapa tahun yang lalu sih ya, itu sekitar 8 miliar ya. Kalau dikurskan itu infak bulanannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu sekitar 8 miliar. Bayangkan teman-teman ya. Kita baru infak 8 juta aja udah minta disebut namanya dengan tinta emas ya. Dicatat dengan tinta emas ya Pak, ya kan. Namanya ya 8 juta tuh ya. 8 juta atau mungkin 800.000 ya. Wah, saya 800.000 tuh tiap bulan ya kan. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dia punya kebiasaan infak. Ini bukan amalan wajib ya, ini amalan pribadi masing-masing ya, tidak bisa dipukul rata ya. Nanti di ini lagi ya, disalahartikan, wah iya nih harus punya infak sekian, enggak ya. Ini adalah kebiasaan pribadi masing-masing ya.
Oleh karena itulah derajat para sahabat Rasulullah itu tinggi ya. Karena amal mereka juga tinggi gitu kan. Karena amal mereka juga tinggi. Nah, mereka punya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan infak 8 miliar. Jadi menurut akuntansinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menurut pencatatan keuangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia punya dana 8 miliar untuk diinfakkan ya. Bayangkan ya, diinfakkan aja 8 miliar, berapa pendapatannya ya. Nah, 8 miliar pada suatu ketika ternyata pada kalau bahasa akuntansinya apa tuh end of month-nya ya. EOM-nya itu ya, end of month-nya itu ternyata belum turun itu uang yang 8 miliar itu ya. Tapi karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sudah berkomitmen ya, setiap tanggal tertentu itu dia harus membayar infak ya. Akhirnya dia meminjam uang pada sahabatnya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada Utsman bin Affan ya. Bahasa kita, wahai sahabatku ya, bolehkah aku minjam uang padamu gitu kan? Boleh gitu, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Berapa gitu kan? 8 miliar ya. Bayangkan ya, misalkan Muhammad Jamaluddin ya. Muhammad Jamaluddin datang ke Ahmad Rifai meminjam uang gitu kan. Kata Ahmad Rifai berapa? 8 miliar kata Muhammad Jamaluddin. Kata Ahmad Rifai, Jamal mendingan kita ke lapangan aja yuk. Ngapain? Berantem aja. Meminjam kok 8 miliar ya. Kalau kita mungkin seperti itu ya. Tapi kalau Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ya tidak ya. Langsung dikasih oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Langsung dikasih itu uang 8 miliar ya. Tapi ya karena dalam bentuknya uang dinar ya, uang dinar itu kan nilainya tinggi ya. Tapi tidak sebanyak uang kertas kan. Kalau sekarang mungkin 8 miliar itu berapa koper ya? Bisa berkoper-koper mungkin ya. Tapi ini karena dia itu uang dinar ya, bentuknya emas, ya mungkin dengan beberapa puluh keping itu udah terpenuhi lah 8 miliar ya. Itu karena dikurskan ya. Sebenarnya juga bukan 8 miliar rupiah, tapi dia berupa dinar. Tapi kalau dikurskan itu 8 miliar ya. Nah, diberikanlah begitu saja dari Utsman bin Affan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan ya. Orang minjem sebanyak 8 miliar langsung dikasih gitu aja ya. Nah, pada keesokannya ya. Nah, ini luar biasa ceritanya ya. Jadi ada seorang sahabat punya kebiasaan infak ya. Kebiasaan infak, dan ketika tanggal jatuh tempo infaknya uangnya belum ada, dia minjem ya buat infak ya. Dan itu pun bukan uang yang sedikit, itu uang yang luar biasa banyaknya 8 miliar ya. Dan dia minjam, dan yang meminjamkannya pun sama, kalau bahasa kita apa ya, kalau bahasa kitanya tuh mungkin gini ya, sama gilanya gitu ya. Dikasih gitu aja gitu lah 8 miliar ya. Ini ibaratnya kan dunia itu udah benar-benar hina banget bagi mereka kan. Udah hina banget itu, uang 8 miliar dikasih gitu aja ya. Ada orang minjem, nggak sedikit minjemnya ya, 8 miliar dikasih pinjem gitu aja ya. Nah, pas besokannya barulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, uang yang kemarin itu sebenarnya minjem buat apa gitu kan. Nah, kenapa Utsman baru menanyakan kesekanannya itu untuk menjaga perasaan yang peminjamnya juga kan. Kalau misalkan minjem dong buat apaan sih? Nah, itu kan rasanya gimana gitu ya. Kalau dikasih dulu baru ditanya besok kan enak gitu ya. Kalau misalkan dikasih aja belum, udah ditanya macam-macam, pas kan nggak usah. Nah, ini memang keunggulan para sahabat ya. Keunggulan para sahabat Nabi memang seperti itu ya. Jadi dikasih dulu uangnya dan ditanyakannya baru besok. Baru tanyakannya itu baru besok. Kalau kita mungkin udah nggak tidur semalaman ya. Ada orang minjem 8 miliar gitu loh ya. Bisa-bisa itu sampai pagi nggak tidur tuh ya. Nah, ini enggak ya, sahabat-sahabat Nabi itu enggak seperti itu ya. Pas besokannya baru ditanyakan, buat apa uang yang 8 miliar kemarin gitu kan. Oh, akhirnya Umar bin Khattab pun bercerita ya, kalau dia tuh punya kebiasaan secara pencatatan akuntansinya, mungkin kalau kita ya, secara pencatatan akuntansi saya gitu kan, setiap tanggal sekian saya tuh harus punya kebiasaan untuk berinfak. Oh ini teman-teman nih waktunya mungkin kalau kebetulan nanti kita lanjut lagi ya. Punya kebiasaan yaitu berinfak sebesar 8 miliar pada tanggal sekian, dan kebetulan itu kemarin gitu kan. Kebetulan itu kemarin, tapi uangnya belum turun kata Umar bin Khattab pada Utsman. Jadi waktu saya minjem buat berinfak baitul mal. Dan kalau menurut bahasa kita tuh lebih tidak rasionalnya lagi ya, bahasa kita ya, yang orang-orang yang sok rasional ya, mengatakan, dan Utsman bin Affan mengatakan gini, kalau memang itu benar buat infak ya ke baitul mal,
maka uang yang kemarin saya ikhlaskan ya. Luar biasanya gitu ya. Udah bayangkan ya teman-teman ya, ada teman ya datang minjem uang gak sedikit ya 8 miliar, ternyata uang itu buat infak dan itu pun diikhlaskan ya. Adakah orang yang seperti itu zaman sekarang? Wallahu alam ya. Dan itu pasti ada pencatatan akuntansi